Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 79. Berlutut sampai pingsan dan masuk rumah sakit. Hilda adalah penasihat Gianna dan tujuan utamanya adalah membuat Gianna terus mengganggu Sean. Hilda sudah berpengalaman dan sangat memahami pria. Dia tahu banyak pria memiliki mulut yang tajam, tetapi hati yang lembut. Bagi para wanita, terutama wanita-wanita cantik, mereka akan lebih mudah untuk dimaafkan. Hilda berpura-pura terkejut dan masuk ke rumah lagi, lalu berkata pada Sean, "Sean, lihatlah. Gianna berlutut untuk meminta maaf padamu lagi. Dia bahkan bilang jika kamu tidak memaafkannya, dia tidak akan bangun. Aku baru saja melihat ramalan cuaca. Sebentar lagi akan ada hujan lebat. Bagaimana kalau kamu memaafkannya dulu saja? Jika tidak, bagaimana kalau sampai hujan turun dan dia masih terus berlutut?" Tanya Hilda. "Dalam 3 tahun terakhir, kamu sudah merawatnya dengan begitu baik. Bahkan dia tidak pernah batuk dan flu. Kamu juga tidak mau dia sakit, kan?" Hilda tahu betul bahwa jika Gianna jatuh sakit, Sean pasti akan merasa kasihan. Sean memang akan merasa kasihan, tetapi dia tidak akan memaafkan Gianna karena ini. Pengkhianatan adalah masalah prinsip. Jika Sean memaafkan Gianna begitu saja, harga yang harus Gianna bayar atas kesalahannya masih terlalu rendah. Sean ingat bahwa ketika baru datang, langit masih dipenuhi bintang sehingga dia merasa tidak mungkin akan turun hujan. Dia pun berkata, jika dia mau berlutut, biarkan saja dia berlutut. Setelah itu, Sean menaiki tangga tanpa berhenti dan masuk ke kamarnya yang berada di lantai 3. Hilda keluar lagi dan berpura-pura membujuk Gianna untuk pergi. Tetapi, sebelum pergi, dia berkata pada Gianna, "Sahabatku, semangat." Setelah sekitar 10 menit, terdengar suara guntur dari langit. Sean berjalan ke jendela kamar tidurnya di lantai 3 dan melihat bahwa bintang-bintang yang tadinya memenuhi langit kini sudah tidak terlihat sama sekali. Sebaliknya, langit terlihat mendung dan gelap. Tik, 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 tik. Tetesan air hujan terus berjatuhan. Hari ini adalah cuaca paling aneh yang pernah aku lihat. Sean menghela napas dengan berat. Dia masih ingat ketika melihat ramalan cuaca tadi pagi. Ramalannya sama sekali tidak mengatakan bahwa malam ini akan turun hujan. Sean merasa bahwa mungkin Tuhan melihat Gianna sedang berlutut. Jadi Tuhan memutuskan untuk menurunkan hujan dan menghukum wanita yang berselingkuh ini. Tetesan hujan jatuh ke atas rambut Gianna yang indah dan halus. Lalu jatuh ke wajahnya yang halus dan gaun mewahnya yang mahal. Sean berdiri di lantai 3 dan memandang Gianna dari balik jendela. Karena terdapat lampu taman di tempat Gianna berlutut, dia bisa melihat Gianna, bahkan di tengah malam sekalipun. Saat ini Sean melihat mantan istrinya basah kuyup di tengah hujan tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Bahkan, ada perasaan dendam yang terpuaskan. Diam-diam, Sean berbicara di dalam kamarnya. Setiap orang dihukum karena kesalahannya sendiri. Gianna, berlutut saja terus. Aku tidak akan melunak. Perlahan-lahan, hujan turun semakin deras dan angin mulai bertiup kencang hingga menimbulkan suara ribut. Hujan deras menyerang tubuh Gianna dengan hebat dan seluruh tubuhnya langsung basah kuyup. Seluruh rambutnya sudah kehilangan bentuk dan sepenuhnya menempel di kulit kepalanya. Riasan lembut yang menghabiskan waktu sejam juga sudah benar-benar luntur dan menghilang dari wajahnya. Saat seperti ini seharusnya menjadi saat di mana seseorang akan terlihat berantakan dan merasa malu bukan kepalang. Hanya saja, Sean mendapati bahwa Gianna masih terlihat sangat cantik saat ini. Wanita ini benar-benar cantik. Kecantikan yang tidak akan mudah dijumpai dalam 1000 tahun. Meskipun basah kuyup dan berantakan karena hujan,
Bisa-bisanya dia masih terlihat begitu cantik. Tidak heran dulu Sean sangat menyukai Giana. Dia benar-benar terlalu cantik. Tetapi, begitu Sean teringat bahwa dia yang tidak pernah benar-benar memiliki Giana, dia merasa sangat kasihan pada dirinya sendiri. Sejujurnya, sekarang Sean sudah tidak memiliki penyesalan apapun atas perceraiannya dengan Giana. Seperti yang tertulis dalam Harapan, karya Hairil Wanwar, Sean tidak pernah meminta Giana untuk memberinya waktu seumur hidup. Dia hanya menginginkan waktu sesaat dan perjalanan cinta yang kuat. Namun, ada penyesalan dalam perjalanan ini karena Giana tidak akan pernah menjadi wanita Sean. Sean memandang fitur-fitur wajah Giana yang halus. Lalu tiba-tiba muncul sebuah ide jahat di benaknya. Haruskah aku menjadi seorang bajingan? Berpura-pura memaafkannya dulu, lalu melewati malam bersamanya. Ketika hari esok tiba, kembali memalingkan wajah dan berpura-pura tidak mengenalnya. Ide hanyalah ide. Bagaimanapun juga, ini adalah penyesalan terbesar dalam hidup Sean. Sean tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Sean memutuskan untuk berhenti menatap Giana agar jangan sampai ide jahat ini perlahan-lahan menjadi kenyataan. Dalam sekejap, 1 jam telah berlalu. Meskipun hujan telah sedikit berkurang, tetap saja hujan itu belum berhenti. Sean kembali ke jendela lagi dan mendapati bahwa Giana masih berlutut di luar sana. Hah, Sean menghela napas. Mungkin seharusnya Sean memberitahu Giana bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya. Tidak peduli seberapa lama Giana berlutut. Namun, Sean takut Giana akan kembali mengganggunya seperti tadi. Dengan kejam, Sean kembali menunggu sejam lagi. Selama sejam pula, Sean terus memperhatikan Giana untuk melihat apakah dia diam-diam beristirahat. Hanya saja, Giana tetap berlutut di sana tanpa bergerak sedikit pun. Giana. Sean tahu bahwa Giana adalah seorang nona muda yang tidak tangguh seperti Cynthia. Jadi Giana tidak mungkin bisa bertahan jika kehujanan seperti ini. Benar saja. Setelah 2 menit berlalu, tiba-tiba Giana mulai goyah. Dengan benturan yang keras, Giana ambruk ke satu sisi dan pingsan. Secara naluriah, Sean bergegas turun dan berlari hingga tiba di halaman. Giana. Giana. Sean menepuk-nepuk wajah Giana dan mencoba membangunkannya. Namun, Giana tidak bereaksi sama sekali. Sean pernah berada di medan perang sehingga orang-orang yang berpura-pura mati atau pingsan tidak bisa luput dari matanya. Saat ini dia bisa memastikan bahwa Giana benar-benar pingsan. Akhirnya Sean menggendong Giana, membawanya kembali ke rumah, dan membaringkannya di sofa ruang tamu lantai 1. Benar, ini pertama kalinya dia menggendong Giana. Setelah 3 tahun menjadi pasangan suami istri, akhirnya Sean mendapatkan kehormatan ini. Begitu memikirkannya, dia merasa bahwa ini sangat ironis. Tuan muda. Begitu mendengar suara di ruang tamu, pelayan keluar dari kamarnya. Sean mengambil handuk yang diberikan pelayan itu. Sambil menyeka air hujan di tubuh Giana, dia memerintah pelayan itu, telepon 119. Baik. Tuan muda. Tak butuh waktu lama, ambulans segera tiba di rumah Sean dan dokter langsung membawa Giana masuk ke ambulans. Sebelum pergi, Sean memberikan instruksi pada seorang perawat wanita. Setelah dia bangun, jangan katakan padanya bahwa aku menggendongnya ke dalam rumah. Katakan saja bahwa kalian menjemputnya di luar halaman. Oh, baik, jawab perawat wanita dengan datar. Padahal, dia kurang mengerti maksud Sean. Kemudian, Sean memberi perawat wanita itu nomor telepon keluarga Giana. Setengah jam kemudian, Hilda sudah sampai di rumah sakit afiliasi di Jakarta bersama keluarga Wangsa. Giana sudah bangun sejak lama dan sedang diinfus, tapi dia baik-baik saja. Dia hanya masuk angin dan keluarganya tidak memedulikan hal sepele semacam ini. Dia hanya masuk angin dan keluarganya tidak memedulikan hal sepele semacam ini. Mereka lebih memedulikan hasil pertemuannya dengan Sean. Lana bertanya, Giana,
Bagaimana pembicaraanmu dengan Sean? Giana menjawab sambil terisak. Sean sangat kejam. Aku sudah berlutut selama 2 jam. Tapi dia tidak bersedia memaafkanku. Hilda melirik Giana. Lalu bertanya pada perawat. Ketika kalian menjemputnya, dia sedang berbaring di rumah atau di halaman. Perawat itu ragu-ragu selama beberapa saat. Ketika melihat Giana yang begitu menyedihkan, dia merasa tidak puas dengan Sean. Benar-benar keterlaluan. Apa orang kaya selalu seperti ini? Bisa-bisanya membiarkan wanita secantik ini berlutut dan memohon ampun pada seorang laki-laki. Aku tidak akan menuruti kemauannya. Episode 80. Kebohongan perawat. Entah itu perawat, dokter, pilot, atau pengusaha. Meskipun dibedakan menjadi pria dan wanita, semuanya memiliki perasaan yang sama. Di mata perawat itu, wanita secantik Giana adalah wujud dari seorang malaikat. Dia tak habis pikir, wanita seperti ini seharusnya berada di pelukan seorang pria. Bagaimana bisa justru berlutut dan memohon maaf? Sangat keterlaluan. Sebenarnya perawat wanita ini adalah seorang feminis. Dia memiliki akun feminis dengan banyak penggemar di Instagram. Dia bahkan juga sering menulis artikel dan berbicara mewakili sesama kaum wanita. Tahun lalu, pianis terkenal Dwiki Darmawan menikah dengan seorang gadis muda yang berusia belasan tahun lebih muda darinya. Tidak hanya muda, istrinya itu juga cantik dan berpendidikan tinggi. Ditambah lagi, gadis itu juga memiliki postur tubuh yang membuat para wanita iri padanya. Perawat wanita ini mengkritik Dwiki di Instagram. Dia mengatakan bahwa Dwiki merupakan seorang pria parubaya berhidung belang yang tidak layak menikahi istri seperti itu. Dwiki seorang pianis kelas dunia. Dia juga seorang jenius piano yang tidak pernah ditemui selama bertahun-tahun di Indonesia dan Asia. Di mata perawat wanita ini, pria sukses seperti itu tidak pantas menikah dengan seorang gadis cantik yang masih sangat muda. Bisa dibayangkan betapa besar prasangkanya terhadap pria. Perawat wanita itu sengaja berbohong. Saat kami masuk, Nona sedang berada di dalam. Sepertinya di dalam sebuah kamar di lantai 2 atau 3. Semua orang sangat senang ketika tahu Sean menempatkan Giana di kamar. Ternyata Sean masih memiliki berperasaan. Sean adalah seorang pria sejati. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat normal untuk dilakukan. Bagaimanapun juga, Giana sudah pingsan. Tentu saja Sean tidak boleh membiarkannya terus terkena hujan. Perawat wanita itu melanjutkan. Ketika kami mengangkat Nona Giana, kami lihat tubuhnya sudah kering. Hanya rambut dan pakaiannya yang basah. Pada lengan, paha, dan betisnya, sama sekali tidak ada bekas hujan. Perawat wanita itu jelas berbohong. Sean hanya membawa Giana masuk dan meletakkannya di ruang tamu. Dia hanya menyeka wajah dan leher Giana dengan handuk. Dia juga tidak menyentuh tempat lain sama sekali. Begitu mendengarnya, beberapa orang menjadi terkejut. Mungkinkah Sean menyeka bekas air hujan di tubuh Giana? Giana bahkan mulai malu-malu. Dia sangat berharap hal itu benar-benar terjadi. Namun, dia juga tahu bahwa ada seorang pelayan wanita di rumah itu sehingga belum tentu Sean yang melakukannya. Sementara, perawat wanita melanjutkan. Selain itu, saya melihat bahwa pakaian Nona Giana sedikit berantakan. Saya curiga pria di villa itu mungkin sudah mengambil keuntungan dari Nona. Apa? Mendengar kata-kata perawat, Giana dan Lana sama-sama senang. Sean masih mencintaiku. Aku sudah tahu dia mencintaiku. Seru Giana dengan girang. Perawat wanita itu sangat kebingungan dan berkata, Nona Giana terlihat seperti malaikat. Pria seperti apa yang Anda inginkan? Kenapa sampai harus berlutut pada pria seperti itu? Perilaku semacam ini terlalu memalukan bagi seorang wanita. Saya lihat sepertinya laki-laki itu juga tidak begitu tampan. Bukankah dia agak berduit saja? Tinggi badannya sepertinya juga tidak sampai 180 cm. Kurang tinggi.
kata perawat itu. Jika Nona Giana ingin mencari pasangan, saya bisa memperkenalkan Anda pada pria yang tinggi, tampan, dan juga kaya. Ketika Hilda mendengar ini, dia mengeluarkan uang 200.000 dari dalam tasnya dan menyerahkannya pada perawat itu sambil berkata, "Sudah, keluarlah. Bukan urusanmu. Beraninya kamu menyebut Sean kurang tinggi," pikir Hilda. Sean begitu kaya raya. Jika pria itu bukan dambaan sahabatnya, Hilda bahkan juga ingin merebutnya. Setelah perawat meninggalkan ruang rawat, Giana menggoyang-goyangkan tangan Lana dengan bersemangat dan berkata, "Ibu dengar tidak? Mungkin saja saat pingsan Sean menciumku." "Dengar, dengar," jawab Lana. "Putriku sangat cantik begini. Bagaimanapun juga, Sean seorang laki-laki. Jika dia melihatmu, mana mungkin dia bisa tahan? Apa ini artinya dia sudah memaafkanku?" Tanya Giana sambil memandang Hilda sang ahli strategi. Hilda tersenyum dan menjawab, "Sudah kubilang, Sean hanya bermulut tajam." Di lubuk hatinya, kemungkinan dia sudah memaafkanmu sejak awal. Hanya saja, sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang presiden direktur, dia terlalu mementingkan harga dirinya. Giana, kamu harus terus berusaha. Suatu hari, cepat atau lambat Sean pasti akan rujuk denganmu. Giana mengangguk dengan penuh semangat. "Iya. Iya." Sandy dan Yuana ikut datang ke rumah sakit. Tapi jelas mereka datang bukan karena mengkhawatirkan kondisi Giana. Mereka hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku Sean terhadapnya. Ternyata Sean mengambil keuntungan dari Kak Giana saat dia sedang tidak sadarkan diri. "Tubuhku ini lebih bagus. Jika suatu hari aku pingsan saat berada dengan Sean, apa dia juga akan melakukan sesuatu padaku?" Yuana diam-diam berpikir dan memulai fantasi yang tidak realistis lagi. Sandy mendekat dan berkata, "Giana, kamu harus banyak-banyak berterima kasih padaku. Jika selama ini aku tidak mengawasimu dan mencegahmu tinggal seatap dengan Cahyadi sebelum menikah, melihat cantiknya kamu, Cahyadi si binatang buas itu pasti sudah lama melecehkanmu. Jika demikian, apa menurutmu Sean masih ingin menyentuhmu?" Jika dipikir-pikir lagi, Giana memang harus sangat berterima kasih kepada Sandy. Kebohongan mengenai menyewa kamar hotel bisa diatasi. Hanya saja, sejak mendapatkan akta nikah, Sandy menggunakan nama nenek untuk mengawasi dan menelepon Giana setiap malam. Kemungkinan besar, sejak awal Giana sudah tidur lagi dengan Cahyadi. Bagaimanapun, Giana dan Cahyadi telah memperoleh akta nikah sehingga mereka sudah menjadi suami dan istri yang sah di mata hukum. Kedepannya, mereka juga sudah berencana untuk bersama. Jadi Giana juga tidak mungkin menolak Cahyadi. Jika benar-benar seperti itu, Sean pasti akan membenci Giana. "Terima kasih, Kak Sandy." Giana berterima kasih dengan tulus pada Sandy. Sesudah itu, dia menarik jarum infusnya dan berkata, "Aku pingsan karena sedih. Tidak perlu diinfus. Aku ingin pulang dan memberitahukan berita baik ini pada nenek." Sebelumnya, Nenek Wangsa berkata tidak akan mengakui Giana sebagai bagian dari keluarga Wangsa jika tidak bisa mendapatkan Sean kembali. Sekarang, Giana sudah membuat kemajuan yang begitu besar hanya dengan sekali memohon pada Sean. Tentu saja Giana harus memberitahu nenek. Setengah jam kemudian, Giana dan Hilda sudah tiba di perumahan Kelapa Gading. "Benarkah? Apakah perawat benar-benar berkata seperti itu?" Nenek Wangsa ikut tersenyum lega setelah mendengar ini. "Terima kasih, Tuhan, sudah memberikan cucuku wajah yang begitu cantik. Haha. Selama Sean masih memikirkanmu, kamu masih memiliki kesempatan untuk kembali bersamanya." Hilda setuju. Namun menambahkan, "Masalahnya, sekarang Sean terus berpura-pura terlihat kejam. Aku khawatir jika Giana mendatanginya, dia tidak akan memberikan Giana kesempatan untuk bertemu dengannya." Nenek Wangsa mengangguk. Sean adalah orang yang keras kepala. Dia pasti begitu.
Kita harus menciptakan kesempatan bagi Giana untuk bisa bertemu dengannya. Lalu, harus bagaimana? Lana bertanya dengan tidak sabaran. Kali ini dia benar-benar ingin Sean menjadi menantunya lagi. Nenek Wangsa berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengalihkan perhatiannya pada Holly, anjing pudel yang sedang dipeluknya. Dia melemparkan Holly ke lantai, kemudian menginjak kaki depan anjing pudel itu dengan sekuat tenaga. Kaing, 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 tanda seru. Tak ayal, Holly langsung menjerit kesakitan. Nenek, maksud nenek ini. Giana jelas terkejut. Biasanya nenek sangat menyayangi anjing pudel ini. Sandi, telepon Sean besok. Perintah nenek Wangsa. Katakan padanya bahwa pudel kesayangannya, Holly, terluka. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.